Bagaimana jika siswa SMA anak dari seorang jenderal Kopassus malah terkena razia ilegal oleh oknum polisi? Siswa tersebut dipalak dan dihajar oleh oknum polisi arogan. Dengan cepat sang jenderal menghajar oknum itu hingga tak berdaya. Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Siang itu Jakarta terasa seperti tungku raksasa. Udara panas memantul dari permukaan aspal hingga terasa menusuk kulit. Rizal, siswa SMA kelas 12, berjalan santai menuruni trotoar setelah pulang sekolah. Kancing atas seragamnya dibuka satu, dasinya dilonggarkan, menandakan ia baru saja melewati jam pelajaran yang panjang. Tas hitamnya tergantung di bahu kanan, berat oleh buku-buku dan botol air yang tinggal separuh. Sesekali ia menyipitkan mata, menghalau silau matahari yang jatuh di wajahnya. Suara klakson dari arah jalan besar bersahut-sahutan. Mobil, bajaj, motor, semuanya bersaing untuk berebut ruang di jalan yang sempit. Di pinggir jalan, pedagang gorengan dan minuman dingin tampak sibuk melayani pembeli, sementara debu beterbangan bersama aroma bensin yang menyengat. Rizal berjalan pelan, menikmati sedikit kebebasan setelah jam sekolah yang menjemukan, tanpa menyadari bahwa langkah kakinya sebentar lagi akan membawanya ke situasi yang jauh lebih mencekam. Dalam pikirannya, yang ia pikirkan hanya rencana sederhana. Sampai di halte, naik bus pulang, tidur siang. Tapi hidup kadang berubah tanpa peringatan. Dalam hitungan menit, ketenangan yang ia rasakan akan lenyap, digantikan oleh ketakutan dan amarah yang bahkan belum pernah ia kenal sebelumnya. Beberapa meter di depan, pemandangan yang tak biasa menarik perhatiannya. Dua mobil polisi terparkir miring di pinggir jalan. Hazardnya menyala, menandakan sedang ada operasi. Namun dari cara para petugas berdiri, Rizal bisa merasakan ada sesuatu yang janggal. 4 pria berseragam berdiri dengan sikap seenaknya. Sebagian bersandar di mobil, sebagian lagi menahan kendaraan yang lewat dengan lambaian malas tapi penuh kuasa. Wajah mereka tampak tidak ramah. Beberapa bahkan tertawa-tawa sambil merokok. Dari kejauhan terdengar suara pengendara yang mencoba berdebat, diikuti bentakan kasar dari salah satu polisi. Rizal spontan melambatkan langkah. Ia merasa tidak enak. Firasat buruk menempel di tengkuknya seperti hawa dingin. Ia sempat berpikir untuk memutar arah, mencari jalan lain, atau menunggu sampai mereka pergi. Namun pikirannya belum sempat mengambil keputusan ketika salah satu dari polisi itu menatap langsung ke arahnya. Tatapan tajam di balik kacamata hitam itu seperti perintah tak tertulis. "Hei kamu, berhenti dulu!" Polisi itu melambaikan tangan dengan gestur memaksa. Langkah Rizal terhenti. Ia menelan ludah pelan. Tak ada jalan mundur lagi. "Surat-surat!" bentak suara berat yang datang dari arah depan. Polisi berbadan besar itu melangkah mendekat. Perutnya yang buncit sedikit berguncang tiap kali ia melangkah. Kacamata hitam besar menutupi separuh wajahnya, membuat ekspresinya sulit dibaca. Tapi dari nada suaranya saja sudah jelas ia bukan tipe yang ramah. Rizal, yang masih berusaha menjaga kesopanan, segera merogoh saku tasnya dan mengeluarkan SIM serta STNK yang sudah tersimpan rapi di dompet kecil. "Ini, Pak," ucapnya sopan, menyerahkan dokumen itu dengan kedua tangan. Polisi itu menyambar kertas itu tanpa mengucap terima kasih. Menatap sekilas, lalu menggeleng dengan wajah dibuat-buat serius. "Ini nggak lengkap," katanya datar. Rizal mengernyit heran. Ia tahu surat-surat itu lengkap. "Maksud Bapak?" tanyanya pelan. "Ini bisa kena tilang berat," jawab polisi itu tanpa menatapnya lagi, sibuk mengetuk-ngetukkan jari ke tongkat di tangannya. Nada suaranya seperti hakim yang sudah menjatuhkan vonis, padahal belum ada kesalahan terbukti. Beberapa polisi lain yang berdiri di belakangnya menatap Rizal dengan ekspresi geli, seolah sudah tahu kemana arah permainan ini akan pergi. Rizal mencoba tetap tenang, meski jantungnya mulai berdetak lebih cepat. "Tapi Pak, ini semua sudah lengkap," ucapnya lagi, sedikit memaksa diri tersenyum agar situasinya tidak memanas. Polisi itu mendengus, lalu mendekat begitu dekat hingga Rizal bisa mencium bau rokok yang tajam dari napasnya. "Kalau mau beres cepat, kasih uang damai aja," katanya pelan tapi jelas, dengan nada seolah menawarkan solusi terbaik. Rizal menatapnya bingung. "Uang damai?
Ulangnya pelan, belum percaya dengan apa yang ia dengar. Polisi itu menyeringai, bibirnya melengkung ke arah yang tidak menyenangkan. Iya, 1 juta. Biar selesai di sini, kalimat itu meluncur ringan, seakan meminta uang 1.000. Rizal membeku di tempat. Seragam sekolah yang ia pakai seolah makin menekan tubuhnya. Membuatnya sadar betapa kecil dirinya dibandingkan sosok berseragam di hadapannya. Warga yang lewat hanya menatap sekilas, lalu berpaling. Tak ada yang berani ikut campur. Suasana jalan yang ramai mendadak terasa sepi di telinganya, hanya suara denyut nadi di kepala yang terdengar. Ia tahu ada yang tidak beres, tapi ia tidak tahu harus berbuat apa. 1 juta, Pak! Suara Rizal terdengar nyaris berbisik, campuran antara kaget dan takut. Saya nggak punya uang sebanyak itu. Polisi gendut itu tertawa pendek. Suaranya seperti ejekan yang menusuk. Masa anak muda sekarang nggak punya uang segitu? Bohong banget, katanya. Menatap Rizal dari atas ke bawah seperti menilai mangsa yang lemah. Kalau nggak punya, motor lo saya tahan. Atau mau gue panjangin urusan lo? Nada suaranya berubah tajam, mengandung ancaman. Rizal menelan ludah. Ia tahu apapun jawabannya, hasilnya tak akan adil. Ia bisa merasakan pandangan mata orang-orang di sekitarnya. Namun tak satu pun yang berani mendekat. Dunia seperti berpihak pada si berseragam itu. Rizal mencoba menjelaskan lagi, tapi lidahnya keluh. Polisi itu menepuk-nepuk tongkat di telapak tangannya dengan pelan, seolah sedang menghitung waktu sebelum amarahnya meledak. Panas matahari terasa makin menyengat, bukan karena cuaca, tapi karena tekanan yang menindih dada Rizal. Dalam hatinya, ia hanya bisa berdoa agar seseorang, siapapun datang menyelamatkannya. Beberapa warga yang melintas hanya menoleh sebentar. Sebagian berhenti sesaat tapi segera berpaling, berpura-pura tak melihat. Di Jakarta, pemandangan seperti itu sudah terlalu sering terjadi. Orang belajar untuk tidak ikut campur, bahkan ketika ketidakadilan terjadi di depan mata mereka sendiri. Rizal berdiri kaku di bawah terik matahari, matanya menatap sekeliling, mencari keberanian yang entah kemana hilangnya. Napasnya mulai memburu, sementara keringat dingin menetes perlahan di pelipisnya, bercampur dengan debu jalanan. Ia mencoba tetap sopan, mencoba bicara baik-baik. "Pak, saya cuma mau jelaskan," katanya dengan suara pelan. Tapi polisi gendut itu tak mau mendengar. Ia justru menepuk-nepuk tongkat di tangannya dengan ritme lambat, penuh kesengajaan. Tap, tap, tap. Suaranya seperti ancaman yang ditujukan langsung ke jantung Rizal. Wajah polisi itu menunjukkan kesombongan orang yang tahu ia berkuasa dan tak akan tersentuh. "Banyak omong lo, bocah," ujarnya dengan nada melecehkan. Rizal menelan ludah, mencoba menahan amarah dan takut yang bercampur di dadanya. Di belakangnya, suara mesin kendaraan dan teriakan pedagang jalanan menjadi latar yang memekakan telinga. Tapi bagi Rizal, dunia seakan mengecil. Hanya ada dia, polisi gendut itu, dan rasa terpojok yang semakin menekan dadanya. Akhirnya, Rizal mengambil napas panjang. Tangan kirinya gemetar saat merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponsel. Ia tahu ini satu-satunya jalan keluar. "Kalau begitu, saya telepon ayah saya saja, Pak," katanya pelan, mencoba tetap sopan meski suaranya terdengar bergetar. Polisi gendut itu langsung menghentikan gerakan tongkatnya. Pandangannya tajam, curiga. "Siapa emang bapak lo?" tanyanya dengan nada setengah mengejek, seperti tak percaya bocah SMA ini punya nyali. Rizal menatapnya dengan tenang, meski hatinya berdebar keras. "Jenderal Agus," jawabnya, suara pelan tapi tegas. Nama itu keluar begitu saja, membawa beban yang besar di baliknya. Seketika udara terasa berubah. Dua polisi lain yang berdiri tak jauh langsung saling pandang. Ada ketegangan yang tak terucap, tapi jelas terlihat dari cara bahu mereka menegang. Polisi gendut itu mengerjap, seperti sedang mencerna ucapan Rizal. Lalu ia tertawa kecil, tawa gugup yang ia paksakan terdengar yakin. "Wah, anak jenderal ya, pantesan berani ngomong seenaknya." Ia menepuk dada sendiri, pura-pura santai. Tapi dari cara tangannya sedikit bergetar,
Saat memegang tongkat, jelas ada ketakutan yang ia sembunyikan di balik arogansinya. Seketika wajah polisi itu berubah kaku, tapi gengsi menahannya untuk tunduk. Ia justru tertawa lagi, lebih keras kali ini, meski terdengar kering dan dipaksakan. Hebat juga lo, anak jenderal. Tapi tahu nggak, jadi anak jenderal bukan berarti bisa seenaknya sama polisi, katanya, sambil menepuk bahu Rizal dengan keras. Sentuhan itu bukan sekadar gertakan, itu cara merendahkan. Rizal menatapnya, menahan diri agar tidak membalas. Di balik tatapan matanya yang tenang, ada amarah yang menumpuk. Saya cuma mau tahu, Pak, katanya datar tapi tegas. Kesalahan saya apa? Polisi itu berhenti menepuk. Pandangan mereka bertemu seolah dua dunia bertabrakan. Dunia kekuasaan yang menyalahgunakan seragam, dan dunia seorang anak muda yang menuntut keadilan. Sekitar mereka jalanan terasa menegang. Seorang ibu penjual gorengan yang melihat dari jauh menelan ludah, matanya gelisah. Polisi gendut itu menarik napas panjang, seperti sedang menahan sesuatu di dadanya. Ia merasa kehilangan kontrol atas situasi, dan dalam egonya, ia tak bisa membiarkan seorang anak SMA meruntuhkan wibawanya di depan anak buahnya sendiri. Di dalam matanya mulai muncul amarah buta, bukan karena benar, tapi karena gengsi. Pertanyaan Rizal itu menjadi percikan kecil yang menyulut api besar dalam diri si polisi. Lo ngelawan ya? Bentaknya, suaranya menggelegar di tengah hiruk-pikuk lalu lintas. Rizal sempat mundur setengah langkah. Tangannya terangkat spontan, bukan untuk melawan, tapi untuk menjelaskan. Bukan begitu, Pak. Saya cuma... Tapi kata-kata itu tak sempat selesai. Dalam sekejap, tinju keras mendarat di wajahnya. Suara benturan daging dan tulang terdengar jelas, disusul pekikan kaget dari beberapa orang di sekitar. Dunia Rizal berputar. Rasa panas dan perih menyambar pipinya. Lalu darah hangat mengalir dari bibirnya. Ia terhuyung, matanya berkunang, kemudian jatuh menghantam aspal. Tasnya terlempar, isinya berserakan. Buku, botol minum, dan kertas ulangan yang kini kotor oleh debu dan noda darah. Nafasnya tersengal, tubuhnya bergetar. Ia mendengar langkah berat mendekat, dan suara si polisi lagi-lagi terdengar. Kasar, penuh ejekan. Lo pikir bapak lo bisa nolong lo sekarang, hah? Rizal ingin bicara, tapi yang keluar hanya suara lirih bercampur darah di ujung bibirnya. Dunia terasa bergoyang. Jeritan kecil terdengar dari arah trotoar. Beberapa orang berhenti menatap, tapi tak satu pun berani mendekat. Dua polisi lain hanya berdiri di tempat, wajah mereka tegang, antara takut dan tidak percaya. Polisi gendut itu berdiri di atas tubuh Rizal yang masih terjatuh, napasnya berat, matanya menyala penuh amarah. Ia seperti seekor hewan buas yang baru saja melampiaskan egonya. Biar lo tahu rasa, teriaknya lantang. Anak jenderal juga kalau nggak hormat, tetap gue ajar. Tangannya masih mengepal, urat di lengannya menegang. Darah Rizal menetes di aspal, membentuk pola merah yang kontras di bawah terik matahari siang Jakarta. Suara kendaraan di jalan seolah menghilang. Yang terdengar hanya detak jantung Rizal dan deru napas kasar polisi itu. Rizal mencoba bangun tapi tubuhnya lemah. Ia menatap sosok besar di depannya dengan pandangan kabur, bukan karena takut, tapi karena kesadaran bahwa dunia ini bisa begitu kejam pada orang yang benar. Dalam benaknya, satu nama berputar. Ayah. Ia tahu, ketika ayahnya datang, segalanya akan berubah. Beberapa menit setelah insiden pemukulan itu, suasana jalanan yang panas mendadak terasa mencekam. Suara mesin mobil besar terdengar dari kejauhan. Semakin lama semakin keras. Hingga akhirnya sebuah SUV hitam berhenti mendadak di tepi jalan dengan suara rem yang menggigit aspal. Semua mata seketika tertuju ke arah mobil itu. Dari balik kaca gelap, pintu terbuka dengan cepat. Keluar seorang pria berseragam militer lengkap. Tubuh tegap, langkahnya mantap seperti orang yang sudah terbiasa memimpin di medan tempur. Sorot matanya tajam, wajahnya keras seperti ukiran batu, dan di dadanya tersemat tanda pangkat bintang 3. Dialah Jenderal Agus, sosok yang namanya sering disebut dengan hormat di markas besar, tapi kali ini bukan sebagai perwira, melainkan sebagai ayah.
Warga sekitar yang sebelumnya hanya menonton kini serentak mundur, membuka jalan tanpa diminta. Hawa panas Jakarta terasa berubah, bukan lagi karena matahari, tapi karena aura wibawa yang memancar dari pria itu. Tanpa menoleh ke siapapun, ia berjalan cepat ke arah kerumunan. Setiap langkahnya meninggalkan gema yang berat di dada orang-orang yang melihat. Tak ada kata keluar dari bibirnya, hanya tatapan penuh tekanan yang membuat siapapun menunduk, bahkan sebelum ia bicara. Begitu sampai di tengah kerumunan, pandangan Jenderal Agus langsung tertuju pada sesuatu yang membuat dadanya seperti diremas. Tubuh Rizal, anaknya, tergeletak di aspal, darah menetes dari sudut bibirnya. Seragam sekolahnya kotor bercampur debu dan noda merah. Dunia seakan berhenti. Wajah jenderal yang biasanya setenang batu kini berubah, rahangnya mengeras dan otot di pelipisnya berdenyut. Ia menatap anaknya beberapa detik, seolah mencoba menahan badai amarah yang siap meledak. Tangan kirinya mengepal, sendi-sendi jarinya menegang sampai memutih. Suara ribut kendaraan, klakson, dan hiruk-pikuk kota seolah menghilang, digantikan dengan keheningan yang tebal. Beberapa polisi yang ada di sekitar menelan ludah keras-keras. Sebagian mundur setapak demi setapak. Mereka tahu siapa yang datang. Astaga, gumam salah satu warga, setengah tak percaya. Jenderal Agus perlahan menunduk, membantu Rizal duduk. Siapa yang lakukan ini? Katanya dengan suara rendah, tapi getarannya menembus udara seperti gelombang kejut. Tatapan matanya beralih ke barisan polisi yang berdiri kaku. Setiap langkah yang ia ambil berikutnya membuat dada semua orang yang melihat ikut berdebar. Siapa yang melakukan ini? Ulangnya lagi, kali ini lebih berat. Seperti suara petir yang menembus bumi. Tak ada yang menjawab. Udara seperti berhenti bergerak. Beberapa polisi saling melirik, berharap seseorang bicara, tapi tak satu pun berani. Polisi gendut itu menunduk. Bibirnya terbuka tapi suaranya tak keluar. Di balik kacamata hitamnya, keringat menetes dari pelipis ke leher, menandakan ketakutan yang nyata. Jenderal Agus melangkah mendekat. Jaraknya kini hanya 1 meter. Tatapan matanya tajam dan tak tergoyahkan, seolah menembus kulit dan menelanjangi nurani orang di depannya. Kau, ujarnya pelan namun mengandung ancaman. Kau yang memukul anak saya. Kalimat itu diucapkan tanpa teriakan, tapi lebih menakutkan dari ancaman keras. Polisi gendut itu berusaha membuka mulut, tapi hanya suara serak yang keluar. Saya, katanya terbata. Sorot matanya mencari bantuan dari rekan-rekannya, tapi semua menunduk. Tak ada yang berani menyelamatkan. Warga di sekitar menahan napas. Tak ada satupun suara kendaraan lewat. Bahkan angin terasa enggan menyentuh tempat itu. Polisi itu akhirnya memaksa diri berbicara. Mencoba menyelamatkan muka di depan orang banyak. Saya cuma menegakkan aturan, Jenderal, anak Bapak. Suaranya langsung terputus. Dalam satu langkah cepat, seperti kilatan petir, pukulan keras mendarat di wajahnya. Gerakannya begitu cepat, begitu presisi, sampai tak ada yang sempat bereaksi. Hantaman dari tangan Jenderal Agus bukan sekadar pukulan. Itu adalah ledakan emosi seorang ayah yang melihat anaknya diperlakukan seperti sampah oleh oknum yang memakai seragam negara. Tubuh besar si polisi terangkat dari tanah, beberapa sentimeter, sebelum jatuh menghantam aspal dengan bunyi berat. Kacamata hitamnya terlempar, pecah, dan darah segera mengalir dari hidungnya. Orang-orang di sekitar terpaku. Seorang ibu menjerit pelan. 2 polisi lainnya refleks mundur. Wajah mereka pucat. Jenderal Agus berdiri di atas tubuh si polisi yang terkapar, napasnya berat, dada naik turun. Kau berani sentuh darah dagingku, katanya rendah namun tajam. Di jalanan yang seharusnya kau jaga, bukan kau cemari dengan kelakuanmu. Polisi gendut itu mengerang di tanah. Wajahnya berlumuran darah. Ia berusaha bangkit tapi tubuhnya tak mampu menahan rasa sakit. Beberapa rekan sesama polisi mendekat dengan ragu, tapi satu tatapan tajam dari Jenderal Agus membuat mereka langsung berhenti. Jalanan menjadi sunyi, hanya suara angin dan deru kendaraan dari kejauhan yang terdengar samar. Jenderal Agus berdiri tegak,
Sosoknya menjulang di bawah matahari, bayangannya menutupi tubuh polisi yang kini terkapar tak berdaya. Begini caramu menjaga hukum? Suaranya lantang, bergetar oleh amarah dan kekecewaan. Kalian memalukan seragam kalian sendiri. Tak satu pun berani menatap matanya. Beberapa warga merekam diam-diam, tangan mereka gemetar. Dalam diam itu, aura Jenderal Agus terasa seperti badai yang baru saja lewat, meninggalkan bekas mendalam di hati semua yang menyaksikan. Ia lalu menoleh ke arah anaknya, menepuk bahunya dengan lembut, kontras dengan amarah yang baru saja dilampiaskan. "Ayo nak," ucapnya pelan, "kita pulang." Dan di tengah panas siang Jakarta yang membara, dua sosok itu berjalan menjauh, meninggalkan keheningan dan rasa takut yang masih menggantung di udara.